عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأبصر كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin masyaallah muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh kita salam yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali bertemu di tempat yang insyaallah mulia ini. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara tauladan kita yang tentunya kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita membahas satu negeri di Eropa Timur yang mayoritas muslim, ya 90% muslim, tapi penduduknya tidak banyak, hanya sekitar 10 juta. Kira-kira negara apa? Turki. Namanya adalah Azerbaijan. Prancis. Sekarang. Azerbaijan masuk dalam wilayahnya Eropa Timur, dan ini wilayah yang cukup unik karena ada paling tiga kekuatan yang akhirnya mewarnai keislaman di sana. Pengaruh dari Turki, pengaruh dari Soviet karena dulu sempat di bawahnya Rusia, kemudian sempat di bawahnya Soviet, dan juga tentunya ada pengaruh kekuasaan Khalifah Safawiyah yang merupakan penyebar Syiah. Jadi ada kekuatan komunisnya, ada kekuatan Sunni dari Turki, ada Syiah Safawi dari pengaruh Iran. Dan Azerbaijan ini juga punya hubungan yang cukup erat sejarahnya dengan Indonesia sebetulnya, karena beberapa data menunjukkan salah satu wali yang punya pengaruh di Indonesia, yakni Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu diperkirakan berasal dari Azerbaijan, ya, dari Azerbaijan. Bahkan beberapa ulama menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan juga berasal dari situ. Ada hubungan keilmuan juga. Ada salah satu ulama yang juga motif dari Azerbaijan, namanya adalah Syekh Yahya, seorang ulama dari Azerbaijan, penulis kitab Asraruddin. Asraruddin ini kitabnya hari ini masih banyak digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi ada ulama namanya Syekh Yahya yang kitabnya ini dipakai di Indonesia, ya. Nama lengkapnya Maulana Yahya Al-Nahwi, yang hidup sekitar abad ke-12, dan beliau punya dua buku yang terkenal. Ada sekitar 30 karyanya, tapi dua buku yang terkenal di Indonesia, Asraruddin dan juga Asrarul Akhyar. Ini beberapa kitab yang diambil dan banyak dipakai oleh ulama-ulama di Nusantara pesantren di Indonesia, yang ini ulamanya diperkirakan dari Azerbaijan. Nah, kita masuk kepada bagaimana Islam itu berkembang di Azerbaijan dan kondisinya hari ini. Nanti kita lihat, kan kita mayoritas muslim nih. Azerbaijan juga mayoritas muslim, apakah sama? Ya, karena secara politik kita tahu dia ini mitranya Israel. Ya,
diteliti oleh salah satu budaya Universitas Indonesia. Saya buka beberapa artikel dari teman-teman ini. Azerbaijan ini dimasuki Islam sekitar abad ke-7, dan ini pada masanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu punya kontribusi besar di beberapa wilayah. Di Eropa Timur ada di Azerbaijan, di Asia Timur ada di Tiongkok, ada di Cina. Jadi Cina itu juga wilayah yang dimasuki Islam pada masanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengutus banyak sekali sahabat untuk pergi ke berbagai wilayah. Cuma kita biasanya terbatas pada wilayah Syam. Ada nanti misalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Amr bin As di Mesir misalnya. Padahal ada wilayah-wilayah yang juga jauh yang diduduki oleh kaum muslimin, diantaranya adalah ini. Kalau Turki karena masanya Umayyah, karena masanya Umayyah menaklukkan Konstantinopel. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas diperkirakan sudah masuk ke wilayah Azerbaijan ini pada abad ke-7. Kemudian setelah masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka nanti dinasti Seljuk itu juga masuk ke wilayah sana. Akhirnya dimasuki Ottoman. Jadi sempat satu Waqqas, kemudian Seljuk, masuklah pada akhirnya dinasti Utsmani, ya. Khalifah pada masanya dinasti Utsmani. Nah, setelah Utsmani inilah masuk kemudian Syafawi, Syiah. Jadi Syiah ini masuk terakhir, tapi pengaruhnya cukup besar. Syiah inilah yang kemudian mendegradasi orang-orang Sunni di Azerbaijan, sehingga secara kalkulasi hari ini, walaupun definitifnya memang 90% Islam, tapi setengahnya itu Syiah. Setengahnya itu Syiah. Sehingga orang-orang yang pernah ke Azerbaijan itu bilang, itu biasa kalau kita sholat di sana misalnya, jemaahnya sudah sedikit, itu bercampur juga dengan Syiah. Ya, dan saya pribadi pernah juga merasakan di London waktu itu, sholat samping saya itu Syiah. Hal yang sulit untuk ditemukan di Indonesia, ya. Jadi kelihatan karena pas selesai itu sebelum salam mereka ada gerakan. Jadi ada gerakan-gerakan yang tidak kita kenal di tradisi atau fikih ibadahnya kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini terjadi. Jadi terjadinya karena memang ada percampuran pengaruh di sana. Azerbaijan sendiri negeri yang sangat kaya sebetulnya, makanya disebut Land of Fire. Karena memang di sana dari dulu dikenal kandungan gas, sehingga agama Majusi yang menyembah api, salah satu ritual itu berasal dari sini, dari Azerbaijan. Zoroaster, Zoroaster itu muncul dari sini karena memang api itu dianggap punya pengaruh, gitu ya. Di saat negara lain saat itu sulit untuk membuat api, itu tahu yang bisa membuat api pakai kayu misalnya di sana dari api itu tidak sulit karena kandungan buminya punya gas yang cukup banyak, ya. Di timur tadi Azerbaijan ini misalnya ketika orang lagi gali tanah, kemudian yang keluar bukan yang air, minyak gitu, maka dikasih tahu pada pemerintah itu akan dibeli oleh pemerintah. Jadi sudah banyak api, gas, kemudian banyak juga minyak, banyak juga emas. Jadi negeri ini tidak terlalu besar, tapi kaya raya. Sebetulnya sama dengan Indonesia, ya. Kita juga kaya raya, tapi katanya penghasilan Indonesia di Asia termasuk yang paling rendah. Negeri yang kaya raya tapi penghasilan rata-ratanya termasuk yang paling rendah di Asia. Nah, jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, kita coba pelajari bagaimana pengaruh Islam di sana dan bagaimana kemudian jejak Islam di Azerbaijan itu punya pengaruh di wilayah
Diopos. Yang kedua Saljuk. dinasti Saljuk. Seljuk. Yang ketiga Usmani. Ottoman. Baru kemudian pengaruh dari Sabawi. khilafah Syafawiyah. Ya, jadi ada Syafawiyah, ada Fatimiyah. Kalau di Mesir ya, di Mesir Fatimiyah, Syafawiyah itu sama-sama Syiah. Ya, kekuatan Syiah yang kita tahu muncul di masanya Utsman bin Affan. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Islam di sini di Azerbaijan tidak begitu nampak keislamannya. Jadi mereka Islam, tapi Islam sekedar identitasnya aja. Bahkan sebagian kalangan menulis, ya mereka dari sisi ritual itu tidak seperti kita. Ya kita memang menjalankan dengan baik di aplikatif. Mereka dari sisi ritual ada masjid, tapi masjidnya pun di sana sepi. Ya masjidnya di sana sepi, artinya gejolak keagamaan Islam itu tidak banyak, dan mereka yang kita lihat tampilannya mungkin ya pakaiannya kalau perempuan minim dan seterusnya, padahal mereka agamanya adalah Islam. Jadi Islamnya lebih ke sekedar ya agama saya Islam, gitu. Tapi tidak aplikatif. Berbeda dengan negara kita atau berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pola dakwah kelompok muslimin di sana? Di sini disebutkan bahwa memang sama ya, hampir sama saya pikir dengan yang lainnya, yaitu kekuatan ada di masjid. Namun halangan terbesar di Azerbaijan ini karena dulu kekuatan komunis. Jadi ketika Azerbaijan dikuasai Rusia, di bawah sarnya Rusia, kemudian dikuasai oleh Soviet pada akhirnya, sebetulnya pada awalnya kekuatan Islam itu masih sangat besar karena 100% itu masih Sunni di sana, sebab ada yang berbatasan dengan Georgia. Kita udah bahas ya, Georgia itu kapan? Kayaknya bulan lalu atau 2 bulan lalu. Georgia kita tahu kalau Sunninya kuat, yang dekat-dekat dengan Georgia itu Islamnya masih agak kuningan. Tapi yang sudah makin ke kota, Islamnya itu sudah agak tercampur dengan sekularisme. Ini ada orang pernah ke sana, dia cerita bahwa jemaah bahkan sholat maghrib di masjid yang terbesar di daerah Gabala, dia bilang sholatnya hanya satu shaf. Masjid terbesar di sebuah kota di Azerbaijan. Jadi kebayang ya, kalau masjid terbesar aja cuma satu shaf. Mungkin mustazolnya karena terlalu besar dan ada ini yang salah. Dulu waktu kita di situ mungkin berapa shaf besar ya? Sekarang jadi dikit karena masjidnya makin lebar gitu ya. Mungkin mustazolnya begitu ya. Mustazolnya saking besarnya awal karena tidak disebutkan berapa besarnya ya, berapa besarnya. Kemudian indikasi kelemahnya keislaman di sana adalah salat Jumat yang juga sulit untuk bicara. Ini berbeda dengan negara di Eropa Barat, ya kayak di Jerman, di Inggris, itu salat Jumat bisa 2 shift, 3 shift. Ya kalau lagi musim-musim liburan, Jumatan tuh bisa 3 shift. Di sini bahkan nyari Jumatan itu susah. Ya, nyari Jumatan itu susah. Artinya tidak semua masjid itu ada yang melaksanakan Jumatan, wabil khusus masjid-masjid yang berada di wilayah orang-orang Syiah. Ya, kalau yang tadi di daerah Georgia itu masih bisa kita dapat, tapi makin ke kota setelah Syiahnya makin besar, nah masjidnya rata-rata memang Jumatan pun tidak melaksanakan. Ini menurut pemaparan beberapa orang yang melakukan penelitian langsung ke sana. Jadi kebayang ya, apa namanya, makin ke kota justru pengaruh Syiahnya makin besar, masjid tidak begitu ramai. Makin perbatasan dengan Georgia itu pengaruh Sunninya besar baru ada. Artinya memang kotanya rata-rata memang diduduki oleh kelompok Safawiyah dulu, atau yang hari ini orang-orang Syiah. Makanya kata
Ini termasuknya agak berbeda dengan Eropa Barat, ya. Dengan Eropa Barat yang kita lihat grafiknya itu tumbuh, di sini udah mayoritas. Tapi ternyata memang keislamannya itu cukup rendah dari sisi praktik ibadahnya. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di era kontemporer ini ada beberapa upaya ya mengembalikan Islam itu untuk kepada praktik keislamannya. Namun pemerintah Azerbaijan tadi saya sampaikan membuat satu sistem yang memang dia sudah menyatakan langsung bahwasanya Azerbaijan ini pada posisi politik yang sekuler. Jadi dia tidak menyatakan sebagai negara agama walaupun mayoritas Muslim, dia membiarkan. Jadi praktik-praktik ibadah itu tidak pernah diurusi oleh negara. Negara jadi membiarkan saja, dan secara kedekatan mereka dekat dengan Israel. Jadi bisa bayangkan ya, makanya dalam isu-isu Palestina Azerbaijan tidak terlalu muncul. Ya hari ini mungkin malah negara-negara di wilayah Eropa Barat, di wilayah Eropa Barat. Kemudian imam masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan urusan haji? Nah ini menarik nih. Kalau di Indonesia urusan haji ada Kementerian Agama. Kalau negara Eropa lain yang muslimnya rendah itu tidak ada Kementerian Agama karena memang itu ya urusan masing-masing saja. Tapi akhirnya bisa membuka lebih cepat karena komunitas itu ya berjejaring, apalagi sekarang bisa daftar langsung urusan haji itu ya, jadi bisa lebih cepat. Adik saya dari Jerman berangkat daftar itu Ramadan sekian bulan bisa berangkat, gitu, Ramadan baru daftar. Pas dalam kayak gini suka ada seperti ini sudah bisa langsung berangkat. Di kita katanya berapa tahun daftar tahun ini? 4 tahun. Berapa? Sekitar 24 tahun ya. Jadi kalau daftar 2025 berarti naik haji tahun 2049 ya. Hampir 25 tahun ya bayar. Di Eropa Barat dekat. Bagaimana dengan Azerbaijan? Di Eropa Barat kan tadi Muslim ini minoritas. Bagaimana dengan Azerbaijan yang Muslim ini mayoritas? Apakah sama? Ternyata disampaikan Azerbaijan tidak memiliki Kementerian Agama. Jadi urusan keagamaan tidak pernah diurusi, termasuk urusan haji. Ya, jadi ini menarik. Mayoritas Muslim, tapi memang tidak pernah diurus keislamannya karena secara positioning dia sudah mengambil posisi sebagai negeri sekuler. Nah, kira-kira apa landasannya dan mengapa demikian? Ternyata memang dia baru merdeka pun baru ya. Azerbaijan ini baru merdeka tahun 1991. Jadi ketika Soviet itu runtuh, maka Azerbaijan baru menyatakan berdaulat. Dan Azerbaijan termasuk penyokong Indonesia dari sisi minyak. Jadi kita ini minyak matang cukup banyak impor dari Azerbaijan, padahal negara kita juga menghasilkan minyak yang cukup besar. Jadi menarik juga. Gimana nih saya tahu? Jadi kita banyak menghasilkan minyak, tapi kita impor minyak cukup banyak dari wilayah Azerbaijan. Jadi bisa diteliti oleh para ahli perminyakan. Kenapa? Kita banyak ekspor minyak, tapi juga banyak impor minyak dari wilayah Azerbaijan. Bagaimana dari sisi pendidikan? Dari sisi pendidikan Azerbaijan ini 90% anak-anak mudanya lulusan perguruan tinggi. Jadi tingkat pendidikannya cukup tinggi. Kalau Jawa Barat, maaf Kabupaten Bogor, Bapak tahu angkanya berapa? Kabupaten Bogor statistik terakhir ini saya dapat dari anggota DPRD di Kabupaten Bogor, kita di angka 8,6, 8,5 atau 8,6. Artinya apa?
tinggi, tapi makin besar Pak. Timur ke arah mana tuh? Ke arah Cariu, Tanjung Sari itu berarti makin rendah. Apalagi ke wilayah baratnya Bogor. Jadi Kabupaten Bogor ini termasuk yang mengkhawatirkan, makanya itu nyambung pendidikan yang rendah, kemudian tingkat pinjaman online yang tinggi, belum ada bank emok, tingkat perceraian juga tinggi. Jadi itu menurut saya kalau dikomparasikan, ya pasti punya rendah, literasinya rendah, kemudian literasi finansialnya rendah, masalah ekonomi muncul, tingkat perceraian akhirnya jadi tinggi. Dan ini terjadi di Kabupaten Bogor. Cuma menariknya, kenapa Azerbaijan yang 90% ini generasinya terdidik tapi sekuler? Karena memang pendidikan di sana sekularismenya masih sangat rendah. Jadi salah satu cara melakukan sekularisme yang paling efektif adalah melalui pendidikan, termasuk isu-isu yang terkait dengan gay dan seterusnya. Makanya saya ingat di Birmingham itu pernah ada demo orang tua murid melakukan gerakan untuk kitanya orang tua murid di Birmingham memprotes kurikulum waktu itu. Jadi kurikulum itu di sana kan ada kurikulum nasional ya, tapi kita bisa mengajukan ke City Council untuk mungkin direvisi beberapa substansinya. Salah satu yang dikejar waktu itu substansinya adalah pengajaran gay. Jadi LGBT itu masuk dalam kurikulum di Eropa itu, masuk dalam kurikulum. Nah di Birmingham itu kita minta itu dihapuskan. Tapi yang menarik Pak, bukan dalil ya, jadi dasarnya bukan karena agama, bukan karena apa. Jadi mereka bilang karena anak kita masih terlalu kecil untuk disosialisasikan tentang LGBT itu. Kalau anak mereka jadi LGBT, biarkan mereka LGBT sendiri. Setelah menjadi identitas menjadi bukan karena agama. Jadi lebih karena ini secara usia mereka belum masuk. Nah sekularisme di Azerbaijan karena memang disampaikan dalam kurikulum pendidikan. Ya jadi sangat kuat pemerintahannya untuk menancapkan ide-ide sekularisme karena memang tadi ya kekuasaannya beralih-alih dari komunis kemudian kepada Syiah Safawiyah. Nah jemaah masyarakat muslimin Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran berharga dari Azerbaijan ini yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di Indonesia. Yang pertama adalah mereka menjadi sekuler karena identitasnya tadi terlalu dipengaruhi oleh identitas dari wilayah lain dan mereka tidak punya self defense itu rendah. Berbeda dengan Jepang itu pernah mengisolasi diri. Kita tahu Jepang itu negara yang pernah mengisolasi diri agar tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tiongkok di tengah gempuran media barat dia bisa mengisolasi diri dengan membuat sistem sendiri. Saya baca di sebuah artikel itu algoritmanya TikTok di Tiongkok itu difilter. Jadi algoritmanya itu difilter sehingga yang viral itu hanya yang memang fokus substansinya pada upgrading diri dan seterusnya. Yang secara algoritma dia nggak benar gitu ya, konten-kontennya itu nggak bisa viral. Di kita ini nggak ada pembatasan, nggak difilter itu Pak. Kalau ada jemaah yang dari Komdiji ini, ini itu jadi renungan. Ketika Bapak Ibu pegang kekuasaan ya untuk bisa memfilter itu, maka bisa difikirkan kenapa yang viral di negara kita itu adalah yang konten-konten yang tidak mendidik. Ini perlu jadi renungan. Dan ternyata itu bisa diatur, terbukti di Tiongkok, terbukti di Cina, itu bisa diatur. Walaupun memang mereka lebih mudah karena Google ada. Di sana kan Google tentunya sendiri. Karena kita lihat ini negara Muslim yang terbanyak mayoritas, tapi kemudian sekuler, bahkan menyatakan demokratik sekuler. Ya, mereka sudah positioningnya adalah sebagai negara demokratik sekuler di wilayah Eropa Timur.
sehingga muter aja kan. Kalau kata ahli-ahli IT dan media itu kita tuh kayak bubble aja tuh. Maka gampang mau mengidentifikasi orang afiliasinya kemana, lihat aja teman Facebooknya dia atau teman IG-nya dia mayoritas itu apa. Nah dia adalah bagian dari itu kurang lebih. Nah ketika kita bergaul dalam satu lingkaran ini aja, circle itu, maka isunya bubble aja, kita isu di situ aja. Ya, selama kita mengakses itu, maka algoritmanya akan muncul itu aja. Kan gitu. Jadi kalau bapak habis nyari sepatu nih kan, habis nyari sepatu online, nanti bapak buka media yang lain, itu akan muncul iklan sepatu tuh. Oh, ini kita mengerti. Karena secara algoritma banyak bapak ini lagi nyari sepatu. Kecuali apa? Kecuali pinjol. Bapak nyari apa maka pinjol itu akan masuk tuh. Padahal kita kan bukan produk pinjol. Kenapa pinjol itu bisa masuk kenapa? Kenapa bisa kemudian apapun yang kita pernah cari, nggak pernah nyari pinjol, tapi pas pinjol itu keluar. Itu kan? Apa jangan-jangan dalam tanda kutip negara kita membiarkan itu terjadi keluar? Ya ini menarik. Yang kedua cuma Allah Subhanahu Wa Taala. OJK-nya dia aja. Azerbaijan ini juga negeri yang sangat mengapresiasi hiburan. Jadi jauh sebelum Saudi Arabia hari ini buka bioskop ya, Saudi Arabia punya bioskop, baru mulai buka teater. Di wilayah Eropa Timur, Azerbaijan adalah negeri yang pertama kali memiliki opera dan juga teater di wilayah Eropa Timur. Jadi di wilayah Eropa Timur, bahkan mungkin kalau kita ini negeri yang mayoritas Muslim, yang pertama kali punya opera dan teater itu adalah wilayah Azerbaijan. Di satu sisi tentu positifnya ada karena mengapresiasi karya seni, tapi kalau kita belajar dari kehancuran Islam di Eropa, di Andalus, salah satu penyebab terbesarnya apa? Terlalu tingginya hiburan. Akhirnya hiburan itu secara tidak langsung mengikis semangat jihad. Karena kita tahu Umayyah II di akhir-akhir di Andalus itu hampir kata mulai terlalu sering mengundang gadis-gadis menari trot, ya, hiburan-hiburan merajalela, maka semangat belajar turun. Hiburan merajalela, semangat jihad kemudian turun. Bahkan mereka sudah lupa gimana cara membela agama itu. Jadi hiburan di satu sisi mungkin ada nilai positifnya karena ada istilah gamification. Anak-anak yang main game itu punya kecerdasan biasanya agak bagus karena apa? Dia berkompetisi gitu. Tapi terlalu berlebihan juga jadi bagus. Kan ini apapun itu berlebihan. Games termasuk di dalamnya, permainan hiburan dan seterusnya. Jadi gimana Allah Subhanahu Wa Taala, Azerbaijan ini negeri yang pertama kali memiliki teater, pertama kali memiliki opera. Bahkan statistik menyebutkan kunjungan orang-orang Muslim ke teater ke opera itu lebih tinggi daripada kunjungan mereka ke masjid. Jadi memang hiburan sudah merajalela. Kemudian yang ketiga tentang kesetaraan gender. Azerbaijan itu salah satu negara yang pertama kali menerapkan kesetaraan di berbagai bidang untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan Azerbaijan sudah sejak puluhan tahun lalu diberikan hak politik baik dalam mengikuti kompetisi maupun dalam memberikan hak suara. Indonesia ini berapa porsi suara porsi perempuan itu dalam politik itu?
untuk dipilih dan memilih bagi perempuan itu sudah cukup lama. Bahkan ada juga yang kebablasan karena di sini karena hak perempuan bekerja itu cukup tinggi, maka statistik juga banyak menyebutkan banyak pekerja perempuan yang aktif dibandingkan dengan kalau pasangan suami istri itu banyak istrinya yang bekerja, suaminya malah tidak bekerja. Sehingga tingkat perceraian memang di Azerbaijan ini juga cukup tinggi ya. Ini pelajaran juga di negara wanita ini kalau sudah memiliki keuangan yang cukup mapan, ibu-ibu ada ibu ya. Kalau ibu banyak duitnya cenderung lebih butuh pada laki-laki atau butuh pada laki-laki? Ya, ternyata survei memang membuktikan perempuan itu semakin mapan dia semakin tidak butuh bantuan laki-laki. Makanya Masya Allah, Khadijah itu simbol wanita yang luar biasa, mapan tapi kemudian hartanya semua diserahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga simbol kebutuhan dan kewanitaan itu diletakkan di bawah Nabi SAW. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki semakin dia banyak duit, semakin dia malah pengen punya banyak wanita. Wanita makin independen memang secara finansial, secara keuangan dia relatif tidak butuh laki-laki, gitu ya. Relatif tidak ingin diatur, relatif tidak ingin diatur. Dan ini terjadi di Azerbaijan. Jadi karena hak bekerja untuk perempuan itu sudah luar biasa banyak, maka dari sisi populasi pekerja itu perempuan yang cukup mendominasi, dan akhirnya memang tingkat perceraian cukup tinggi. Jadi memang ada plus minus ya, Pak. Ada plus minus. Ketika wanita itu luar biasa dalam mengelola keuangan, laki-laki itu cenderung memang tadi ya menurun kualitas. Misal di Jakarta itu banyak di kalangan guru, ada penelitian yang Bapak Ibu bisa terusin. Di kalangan guru tingkat perceraian itu terjadi waktu guru itu dapat sertifikasi guru wanita itu banyak gugat cerai suaminya. Jadi banyak guru-guru wanita gugat cerai suaminya setelah mereka dapat tunjangan sertifikasi dan seterusnya. Artinya memang ini menjadi perenungan buat kita. Jadi perenungan buat kita. Di satu sisi kita harus ada kesetaraan gender, semua peluang yang punya peluang yang sama. Tapi memang di sisi lain ada juga ancaman gitu. Kecuali memang faktor solehnya agama yang punya adil gitu. Ketika wanita itu punya agama, dia sekaya apapun dia akan tahu bahwa ketika dia berada dalam rumah maka suaminya adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebagaimana Khadijah yang begitu kaya-raya, begitu menikah dengan Nabi SAW, Khadijah mengumumkan bahwa harta yang dimiliki sekarang bukan harta saya lagi. Semuanya adalah harta Rasulullah, harta Muhammad pun menjadi Nabi. Semuanya adalah harta Nabi SAW. Jadi dia meletakkan dirinya di rumah itu tetap sebagai seorang istri. Jadi suami tetap sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, kemarin saya nonton video ya, POV suami punya istri gaji 500 miliar, suaminya nganggur. Ada tentang saya. Jadi suaminya lagi main game gitu lah. Begitu istrinya datang, semuanya akhirnya dilayani oleh suami. Jadi bulan balik. Makanya kelakian seseorang itu di mana? Ya ketika dia bekerja. Ya simbol kelaki-lakian seseorang adalah ketika dia mencari nafkah. Waja'alna an-nahara ma'ash. Diciptakan siang itu untuk mencari penghasilan, tapi mencari ma'ash. Kemudian juga masyarakat muslimin di Allah Subhanahu wa taala hubungan bilateral antara Indonesia dengan Azerbaijan juga cukup baik. Sekarang Azerbaijan menjadi salah satu negara yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia cukup berkembang di Azerbaijan dan peminatnya cukup banyak. Ya, jadi bukan hanya di Australia, di
di Azerbaijan juga banyak, di Inggris beberapa kampus juga lain, cuma baru pusat studi, belum jadi prodi, belum jadi jurusan, baru semacam pusat studi saja mengkaji tentang budaya, sejarah dan bahasa Indonesia itu memang lagi populer di banyak tempat gitu. Tapi di sini sudah menjadi satu jurusan sendiri. Nah, Indonesia timbal baliknya adalah mengajarkan pencak silat. Jadi mereka belajar tentang Indonesia, bahkan dikirimkan juga beberapa dosennya untuk belajar di Indonesia, belajar bahasa Indonesia dan kembali ke Azerbaijan. Dan di sini juga kita mengajarkan pencak silat. Jadi sudah berdiri beberapa perguruan silat Indonesia di Azerbaijan. Kita tahu maksudnya sudah ada di situ. Ya, sudah ada beberapa perguruan pencak silat di Azerbaijan karena tadi ada hubungan yang cukup harmonis. Kemudian 75% produksi minyak dunia itu diperkirakan ini diproses di Baku, sehingga banyak negara-negara yang mengekspor minyak mentah nanti impor lagi dari Azerbaijan dalam bentuk minyak mentah. Jadi banyak kayaknya ya, land of fire. Nah, cuma masyarakat ini Allah Subhanahu Wa Taala ancaman pertahanannya wilayah Azerbaijan ini punya konflik yang cukup panjang dengan wilayah sekitar, khususnya dengan Armenia. Jadi ada konflik perbatasan juga di sana dengan wilayah negeri Armenia, negara Armenia. Nah, terakhir ada musik tradisional Azerbaijan yang dimasukkan di UNESCO. Yang ini musik ini perpaduan antara tradisi dari Turki kemudian tradisi dari Iran, karena kita tahu ada pengaruh dari Safawiyah. Allah alam besar, ini mungkin beberapa hal terkait dengan Azerbaijan. Yang terakhir nih saya juga baca ada pelarangan jilbab, ya sempat ada pelarangan jilbab, tetapi belakangan ini ada desakan-desakan lagi untuk mencabut larangan jilbab. Jadi negeri yang mayoritas Muslim tapi pernah mengeluarkan aturan tentang larangan jilbab. Yang mirip Indonesia kan? Di Indonesia tahun-tahun 90-an di sekolah-sekolah negeri jilbab itu dilarang ya. Bahkan apa namanya mau foto aja harus buka jilbab ya. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada larangan jilbab di negeri kita, dan di Azerbaijan ini terjadi belum lama ini tahun 2000-an, tapi sekarang sudah mulai dianulir, sudah didesak untuk dicabut larangan jilbab di Azerbaijan. Maka saya buka sesi diskusi, kalau ada yang kita diskusikan, fadhil. Mulai. Kan di sana kan 90% Muslim ya. Ini buat pelajaran buat kita. Tadi kan ada 4 pengaruh ya, mulai dari apa maksudnya itu ya, pengaruh Allah, dan dari keempat itu yang menyebabkan saat ini mereka itu sekuler itu yang paling berpengaruh. Ini mungkin buat kajian buat kita juga kan mayoritas sosial. Iya. Pertama akar sekularismenya itu dari Soviet. Jadi kita tahu ketika masa Soviet ya, mereka sangat punya pandangan yang cukup sekuler ya, dalam urusan agama. Dari situ akar dari sekuler. Jadi memang ada buku ya menarik tentang akar sejarah sekularisme. Sekularisme itu memang tidak berasal dari dunia Islam pada dasarnya, tapi berasal dari Barat ketika mereka menggugat ortodoksi dari agama itu berhadapan dengan sains. Kasusnya kan dimulai dari siapa, Galileo Galilei, kemudian Copernicus ya, ketika itu menganggap misalnya bukannya geosentris, karena dulu gereja menganggap geosentris kan, bumi ini sebagai pusat tata surya. Dibantah oleh Copernicus, kalau tidak salah kata Copernicus, heliocentris yang benar, matahari lah pusat tata surya, matahari itu diam, bumi itu bergerak. Tapi kemudian dia dihukum ya,
dia dihukum mati pada waktu itu. Kemudian dari Galilea tentang bumi itu datar kan ya, bumi itu datar atau bumi itu bulat gitu ya. Dia memandang ya bumi itu bulat. Nah fakta-fakta ini kemudian ditemukan belakangan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh gereja pada masa itu. Maka kelompok ilmuwan memutuskan untuk membuat gerakan ini sekularisme, jangan sampai wilayah pengetahuan, wilayah kenegaraan dipengaruhi oleh agama agar kita bisa berjalan maju. Maka muncullah sekularisme. Ini kan yang kemudian terjadi di banyak tempat. Nah, adopsi yang mengadopsi ini semua ideologi pada dasarnya, termasuk komunisme. Nah, dia dapatnya dari mana Azerbaijan ini? Kalau kita analisis bisa jadi pengaruh besarnya dari Soviet, karena kita tahu begitu SAR itu tumbang, Soviet itu membatasi banyak agama, termasuk Ortodoks. Jadi tidak hanya Islam waktu itu di sana. Maka terorisme dianggap dari kekuatan Ortodoks. Jadi sekularisme itu terorisme itu identik dengan Islam di Soviet pada waktu itu. Maka dari mana sekularismenya? Dari situ. Yang kedua, kalau pengaruh Syiahnya dari Safawiyah. Mayoritas sekarang mana? Mayoritas sekarang Syiah. Jadi kalau di grafiknya tadi, saudara, kita lihat tadi. Grafiknya itu ya hampir 50% memang Syiah. Sisanya itu Sunni gitu. Jadi 90% dipecah lagi gitu ya. Memang lebih banyak Syiahnya daripada Sunninya di sana. Allah. Jadi sudah ada sekular, ada kemudian pengaruh dari Syiah. Allah. Tapi ini menarik nih, menjadi destinasi wisata. Begitu juga yang berarti kalau misalnya seperti kayak gimana negara. Allah. Ada lagi? Ya. Kalau baca sejarah itu kan setiap kehadiran orang asing itu selalu punya pengaruh. Dan kalau dia yang datang si A, ya nanti lama-lama di situ ada si A. Tapi sekarang Ustaz, di era seperti ini yang namanya datang itu kan tidak harus fisik Ustaz. Sementara negara kita ini seperti sudah tidak punya dinding lagi hari ini, dan tidak ada etikat untuk membatasi itu. Sepertinya loh yang saya lihat. Ini sebagai orang tua Ustaz, saya yakin cucu-cucu kita nanti tetap Sunni Ustaz. Karena sekarang sekularisme, liberalisme, sudah nggak ada batas, tidak ada dinding lagi negara kita ini. Ini apa yang harus kita lakukan ini begini Ustaz? Iya, sepakat ya. Jadi ada istilah asymmetric warfare. Ya, perang ke depan itu memang tidak lagi dengan senjata saja, tapi memang nuzul fikr, perang pikiran dan media. Sekarang Cina sudah membangun itu ya, drone, tentara yang drone. Jadi ke depan itu memang perang itu tentara bukan ini aja. Tadi pakai drone, bahkan Cina itu lagi kembali itu burung, padahal dia kamera ya, ada drone juga tapi bentuknya kayak burung kan, keren. Kita belum kepikiran. Nah, dinding-dinding yang tadi disampaikan oleh awal memang nyaris sudah tidak bisa dibentuk karena pengaruh tadi media. Kita dari handphone kita tahu berita manapun di dunia hari ini, kita bisa pelajari apapun ya, tentang berbagai hal hari ini. Filternya dari mana? Filternya memang ya kekuatan keluarga. Makanya yang mau diserang sebenarnya keutuhan keluarga. Jadi menurut saya kita harus melihat fenomena perceraian di kalangan kaum muslimin tidak hanya sebagai sebuah fenomena, tapi harus ada pelajaran yang kita ambil. Tidak apa? Jangan-jangan memang ada yang secara sistematis mau menghancurkan benteng terakhir umat ini ya di keluarga, selain atau tempat ibadah kita. Keluarga ini yang bisa membentengi. Dan ada di mana posisi itu?
di bapak, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, tapi di saat yang bersamaan kita dapati para psikolog muslim hari ini bilang Indonesia itu fatherless country gitu. Negeri tanpa ayah. Kita di negeri tanpa ayah ya. Kenapa? Karena figur ayah itu hilang. Yang ada hanya seorang laki-laki yang setiap bulannya atau setiap harinya mungkin hanya memberikan uang saja. Seakan-akan dia tahunya saya pokoknya keluar rumah nyari uang, saya datang kasih uang udah beres gitu. Padahal ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri dan keluarga dari api. Maka pertanyaannya bentengnya apa lagi? Temboknya adalah keluarga. Dan yang punya peran paling besar untuk mengatur keluarga itu adalah kita, para bapak. Sehingga menurut saya aneh kalau ada pandangan misalnya tugas mendidik hanya tugas ibu, karena ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Betul bahwa ibu adalah madrasah pertama, ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya, tapi bapak itu kepala sekolahnya. Kita ini kepala sekolah. Kita yang harus memutuskan kurikulumnya, kita menyiapkan budgetnya, kita menyiapkan targetnya, dan secara teknis kemudian kita bisa atur. Ya, makanya masya Allah, peran-peran keayahan, peran-peran kita sebagai bapak perlu kita kaji ulang, perlu kita tinjau ulang, sehingga apa? Ini membentengi anak-anak kita ke depan. Maka kalau Pak Adil Rusdi lagi membangun satu lagi konsep namanya brotherhood. Jadi kalau kita biasanya dulu ada istilahnya parenting saja gitu ya, bahwa peran pendidikan itu dari orang tua, dia sekarang lagi membangun brother dari saudara, karena saudara ini juga punya peran yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak perhatikan sehingga begitu orang tua yang meninggal, berapa banyak adik kakak kemudian dia berantem. Dia lagi kembangin itu. Saya lagi ngikutin kajiannya itu bahwa ya juga ya. Karena selama ini kita menganggap ya sudah peranan adik itu hanya dari ayah itu, padahal kakak adik ini juga punya peranan yang luar biasa, ikatannya biologis, ikatannya. Tapi ini juga hari ini dirusak. Karena seakan-akan jadi biasa ketika kakak adik itu jadi berantem, jadi hal yang seakan-akan biasa. Padahal ini harusnya tidak boleh jadi. Nah, maka menurut saya benteng paling utamanya, contoh paling utamanya ada di keluarga kita masing-masing. Kita harus kembali kepada peranan ayah kita sebagai ayah, sebagai bapak, peranan sebagai kepala keluarga. Ya. Melihat kembali kurikulum keluarga kita ini bagaimana. Kita harus besar ketika ada anak-anak kita misalnya jauh dari agama. Kita harus besar ketika mereka mengakses hal-hal yang tidak membuat bertambahnya keimanan dan seterusnya. Jadi menurut saya filternya hari ini memang agama, yang kedua ya keluarga, yang ketiga komunitas. Pendidikan berbasis komunitas. Jadi saya lihat di barat itu community itu cukup kencang. Jadi hal apapun itu bisa kemudian diatur di dalam komunitas. Berjamaah itu penting. Kita berafiliasi, berkomunitas itu penting ternyata, karena memang dengan adanya komunitas itu bisa saling mengingatkan. Jadi barat itu walaupun katanya individual, tapi dia sebetulnya komunitas itu kencang. Ya mereka senang bentuk komunitas, tapi yang sifatnya kayak gangster gitu kan, apa ya? Misalnya komunitas sepeda, komunitas motor, itu kencang saya. Komunitas walaupun individual, tapi mereka pintar dalam mengelola namanya community. Akhirnya banyak pendidikan berbasis komunitas. Ya, komunitas pecinta apa, komunitas gitu. Itu banyak. Jadi saya nggak individual gitu. Komunitasnya tetap hidup. Nah, menurut saya itu tiga: agama, kemudian keluarga, yang ketiga memang komunitas. Jadi kalau kita punya komunitas apa misalnya orang Brebes di Cilengsi misalnya gitu ya, komunitas orang Padang gitu ya, kita yang Padang di ini, maka kita juga menjadi influencer di komunitas kita masing-masing, karena yang paling bisa mempengaruhi
filter itu hampir tidak ada, sehingga yang viral itu yang nggak benar akhirnya apa? Ada orang yang ikutan supaya viral juga, kan gitu. Karena dia kayak gini nih konten yang viral nih, yang prank yang benar yang gini-gini, maka dia akan ikut-ikutan makin banyak kok di konten creator di situ. Yang benar-benar yang lulus viewersnya paling berapa? Gak banyak. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita, apalagi yang mereka mengizinkan anak-anaknya mengakses atau menggunakan handphone di umur yang masih belia. Jangan kalah dengan Australia, Singapura sekarang udah punya aturan tidak boleh sambil makan tuh lihat handphone. Itu menarik. Tidak ada yang namanya dihimbau itu sama keluarga. Saya waktu di Inggris, anak saya dia sekolah di Kuala Selatan, anak-anak SD Watermill, anak saya di sekolah Watermill, tidak boleh punya akun TikTok. Gak boleh, karena memang secara regulasi anak itu kan belum boleh punya akun media sosial kan? Minimal punya email tuh berapa? 17 tahun kan? Kenapa sekarang ada anak punya akun media sosial? Siapa yang begini? Ya orang tua. Sekarang orang tuanya dulu, anak saya main handphone dulu nih, anak saya main YouTube dan tinggal dulu kan siapa? Ya Allah, jadi menurut saya filternya mungkin 3 itu ya. Tentu agama, yang kedua peran keluarga, yang ketiga adalah komunitas dan masjid. Itu perlu juga kita pikirkan menjadi semacam komunitas yang bisa menginfluence paling enggak ring satunya kita. Di satunya masjid ini gimana bisa saling mengingatkan Allah. Coba kalian kita coba satu syuruk. Allah akan besar, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya. Ini jamnya agak telat. Saya tak tahu aja jamnya. Karena ini jam melewati jam kurang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jam sebelumnya. Semoga ada hal yang bisa kita pelajari dari sebuah wilayah yang mayoritas Muslim, tapi tadi yang sekuler, namanya adalah wilayah Azerbaijan. Wallahu a'lam bishawab.